teman-teman sehat, bertemu lagi dengan saya Agustrio Simbolon. Oke, di video kali ini saya mau melanjutkan video tentang pembahasan kenapa saya hobinya main volley. Lanjutan dari video yang sebelumnya ya, tentang cita-cita saya yang sudah tergantikan. Oke, kali ini saya akan fokus kenapa dan bagaimana sejarahnya saya kok bisa jadi senang bermain volley atau hobinya bermain volley, meskipun kondisi saya saat ini tidak bisa lagi seaktif dulu ya main volley yang tiap hari. Saya hanya bisa menghobikan gitu ya, tapi tidak bisa melakukan secara maksimal. Namanya hobi susah untuk digantikan teman-teman ya. Oke, awalnya itu dari saya SD kelas 4 kalau nggak salah ya. Saya sekolah dan ada pelajaran Penjaskes dulu ya, pendidikan kesehatan jasmani ya, seperti itulah ya. Dan saya mengikuti dan ujiannya itu adalah bermain volley, servis ya, servis atau kalau di bahasa daerah saya itu nyeret ya ini ya, servis bawah atau servis atas. Nah pada saat itu saya nggak bisa teman-teman, nggak bisa dan gagal, nggak bisa melewati net yang pendek gitu ya, SD kan pendek, tapi saya nggak bisa gitu. Ini tuh kayak lemas ya, tangan ini tuh terasa lemas gitu. Dan ada guru saya mengatakan gitu aja nggak bisa, laki-laki tapi nggak bisa servis. Nah dari situ saya merasa kayak wah seperti nyesek gitu ya teman-teman. Dan kebetulan mama saya atau ibu saya itu guru, dan pada saat disampaikan seperti itu mama saya lihat gitu loh, dan ada di situ dan saya diomongin seperti itu. Dan hati kecil saya bicara kayak wah ini nggak boleh digini, wah ini nggak bisa seperti ini gitu, aku harus bisa, masa aku diomongin seperti itu di depan orang tuaku gitu ya. Awalnya sih seperti itu ya, masih anak kecil gitu ya, tapi sudah baper ya bahasanya sekarang. Nah pada saat itu saya langsung mencoba untuk berusaha agar bisa servis. Pertama itu servis gitu ya. Dan kebetulan di belakang rumah saya itu di daerah Jalan Pelajar Kasihkan sana itu ada lapangan voli di belakangnya. Dan setiap sore ada aktivitas, hampir setiap sore lah ya, ada aktivitas bermain di sana. Dan saya ke sana jam 4 sore, kadang jam setengah 4. Saya liatin orang bermain. Awalnya saya jadi anak bola out saya ambil ke sawit-sawitan itu atau ke semak-semak gitu ya, atau lalang-lalang gitu ya, ilalang itu saya ambil, saya kejar, senang aja. Dulu itu senang melakukan aktivitas itu, senang-senang aja gitu lihat. Nah lama-kelamaan saya memberanikan diri untuk berani coba untuk passing gitu ya, passing dengan mas-mas yang di sana itu ya gitu ya. Saya coba sudah mulai bisa. Awalnya sih susah ya, tangan sakit, merah-merah dan sebagainya. Tapi hampir setiap hari saya berusaha untuk datang ke lapangan untuk melihat, mengambil bola, membantuin, jadi wasit juga gitu ya. Nah di situ saya semakin mengerti, semakin paham tentang passing, tentang volley, aturannya dan sebagainya. Nah sering berjalannya waktu saya diajak untuk ikut main karena 6 lawan 6, ada kurang 1, kadang kurang 2 gitu. Saya diikutkan lah sebagai anak bawang gitu ya. Ada tapi serasa nggak ada tapi ya disuruh ikut gitu ya. Nah karena kekurangan itu tadi ya, melengkapi aja. Nah dan terus lama-kelamaan saya kelas 5 dan kelas 6 dan ada olahraga lagi terkait dengan servis dan saya sudah bisa di kelas 6. seingat saya sudah bisa, karena di sana itu penilaian itu berdasarkan kamu servis di angka berapa ya, dikotakkan, dibuat di lapangan itu dibuat nilai 7, 8, 9 atau 10. Nah ketika kita servis dan bolanya nanti jatuh di kolom berapa, di kotakan berapa, nah nilai kita segitu. Kalau nggak salah nilai saya itu 8 sama 9 atau 9 sama 8 gitu ya. Jadi nilai saya cukup bagus karena saya sudah bertekad di dalam hati saya, sudah kayak harus bisa, nggak boleh disepelekan lagi gitu. Nah dan pada akhirnya saya lulus SD, lanjut ke jenjang SMP ya, di SMP LPM Kasihkan sana di daerah Pekanbaru. Dan
Terus saya di SMP itu saya sudah mulai mengerti, karena sudah mulai pede dengan kemampuan gitu, karena sudah sering berlatih. Dan di SMP saya sudah sering ikut main-main ya, tanding-tanding. Saya SMP tapi sudah ikut tanding di antar RT, antar desa gitu ya, ikut. Ya bisa dibilang saya yang paling kecil sendiri gitu ya. Pada saat itu kamera belum se-eksis saat ini, jadi kalau untuk mengabadikan gambar momen itu susah teman-teman ya, jadi tidak ada fotonya gitu. Tapi saya berbicara seperti ini, saya ingat ya apa yang terjadi itu yang saya ceritakan, bukan di karang-karang gitu ya. Nah lanjut, saya SMP sudah beberapa kali ikut turnamen-turnamen seperti itu, dan semakin yakin kalau saya memang minatnya di situ, bakatnya juga di situ, karena sudah dari dalam diri ya saya tekuni gitu. Dan saya masuklah ke SMA Taruna, dan saya juga ikut aktif di ekskul bola voli, dan puji Tuhan juga sempat dikasih kesempatan satu kali, rencananya akan bertanding, tapi karena itu tadi ya, kecelakaan yang tidak bisa dihindarkan, ya udah nggak bisa lagi gitu. Dan tujuan saya berbagi cerita seperti ini adalah hobi itu susah untuk digantikan, meskipun kondisi fisik kita sudah menghentikan secara paksa, tapi dari dalam diri itu masih tetap mengalir gitu teman-teman. Jadi masih kayak wah pengen nih gitu, masih tetap pengen main gitu, tapi kaki udah nggak bisa gitu ya. Jadi ya udah, jadi ibaratnya saya masih tetap pengagum olahraga bola voli atau volleyball, dan saya akan terus berusaha untuk tidak melupakan, dan bahkan nanti kalau anak saya cowok ya, dan saya akan melatih dia gitu ya. Jadi ya setidaknya apa yang sudah pernah saya impikan, saya cita-citakan, saya turunkan dan saya wariskan kepada anak saya nanti. Saya bimbing dia supaya bisa meneruskan apa yang belum tercapai di dalam hidup saya. Oke, sekian dulu teman-teman, sharing tentang cerita awal saya kenapa bisa main volley, suka main volley bahkan sampai saat ini. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman, dan kejadian awal dan sejarahnya itu sudah cukup lama, sudah sekitar 15 tahunan yang lalu ya. Jadi ya mungkin ada sedikit lupa kata atau apa ya, jadi teman-teman harap maklum. Semoga sharing-sharing kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menjadi semangat buat teman-teman. Meskipun kita sudah tidak bisa lagi bermain, atau teman-teman di sana punya cerita yang sama dengan saya, tapi semangat atau spiritnya itu masih harus tetap terjaga di dalam diri, karena olahraga itu penting ya, jadi untuk kesehatan kita juga. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat.